Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan untuk pimpinan dan penyertaan-Mu di sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kembali kami ada, bangun dengan kekuatan dan kesehatan, serta berkat Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu. Saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami ya Tuhan. Buatlah kami mengerti akan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat di dalam 1 Petrus 1 ayat 16-19. Tertulis demikian, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang dikasih Tuhan, di tengah situasi pandemi, pada tahun 2020, Eti binti Thoyib, seorang tenaga kerja wanita yang bekerja di Arab Saudi, bebas dari hukuman mati yang seharusnya ia jalani. Ia bebas setelah ditebus dengan uang tebusan sebesar 15,2 miliar rupiah. Sejak 2001, Eti menjalani proses dakwaan dan persidangan yang panjang, dan berkat upaya dari pemerintah dan dibantu dengan berbagai pihak serta pendekatan dengan ahli waris korban, maka ia pun dibebaskan dengan tebusan yang sudah dikurangi jumlahnya. Padahal sebelumnya, jumlah tebusan yang diminta adalah sebesar 107 miliar. Uang sebesar itu tidak akan sanggup dipenuhi oleh Eti binti Thoyib. Bahkan 15 miliar pun tidak sanggup ia sediakan tanpa bantuan dari pemerintah. Pembebasannya itu disambutnya dengan gembira, dan ia pulang ke tanah air dengan bersyukur. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam ayat ini tertulis bahwa kita semua telah ditebus dari cara hidup kita yang sia-sia, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus Kristus yang suci. Akibat dari dosa adalah maut yang kekal di dalam neraka. Tidak ada manusia yang sanggup membayar atau membebaskan dirinya dari hukuman kebinasaan, karena harganya terlalu mahal dan tidak dapat dibayar dengan amal ibadah, pemberian-pemberian apapun dan segala perbuatan baik. Tidak ada seorang pun yang dapat membantu kita. Nasib malang menimpa semua manusia karena dosa. Allah tidak mungkin melanggar keadilannya sendiri. Mengampuni manusia tanpa tebusan adalah protokol yang menyalahi keadilannya. Maka Allah pun menyediakan tebusan yang sangat mahal. Manusia harus diganti dengan manusia, bukan dengan barang, harta atau binatang, bukan juga dengan malaikat, karena sebagian malaikatnya pun sudah jatuh ke dalam dosa pemberontakan. Tidak ada pilihan lain selain Allah sendiri yang harus menyerahkan dirinya sebagai tebusan atas semua manusia. Allah yang suci dan agung itu menjadi manusia sama seperti kita, untuk mati menebus kita dari hukuman akibat dosa-dosa kita. Hukuman yang seharusnya kita tanggung, ditanggungkan kepadanya. Saudara yang dikasih Tuhan, apa respon kita terhadap penebusan yang dilakukan oleh Allah bagi kita di dalam Tuhan Yesus Kristus? Ayat-ayat ini menyebutkan apa yang seharusnya kita lakukan, yaitu hidup kudus sebagai bentuk kasih dan penghargaan kita atas kasih karunia-Nya. Hidup kudus berarti bahwa kita tidak menjadi sama dengan dunia ini. Kita terpisah walaupun kita ada di dunia,
Tapi kita tidak hidup dengan cara dunia, melainkan dengan cara sorga, yaitu menuruti firman Tuhan. Karena kita mengasihi Tuhan yang telah menebus kita, maka kita tidak lagi mau hidup dalam dosa, melainkan dalam kebenaran. Kasih karunia keselamatan yang kita terima melalui darah Kristus bukanlah murahan, tapi sangat mahal dan tidak terjangkau bagi kita. Karena itu saudara, mari hargai kasih karunia Tuhan dengan hidup menyenangkan hati Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila ada di antara saudara pendengar yang saat ini belum percaya dan belum menerima Tuhan Yesus, bukalah hati saudara dan percayalah kepadanya. Ikutilah doa saya. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Allah yang telah datang sebagai manusia. Engkau telah mati untuk menebus aku dari hukuman akibat dosa. Engkau telah menyelamatkan dan membebaskan aku. Aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Masuklah dalam hatiku ya Tuhan, dan pimpinlah hidupku mulai saat ini sampai selamanya. Amin. Bagi saudara semua pendengar renungan ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, mengenai betapa mulia dan mahalnya darah-Mu Tuhan Yesus yang telah menebus kami dari hukuman akibat dosa. Kami mau menghargai kasih karunia-Mu dengan cara hidup kudus seturut dengan kehendak firman-Mu. Kami tidak mau lagi hidup dalam dosa, tapi kami mau hidup dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami selalu Roh Kudus untuk hidup benar seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Di sepanjang hari ini Tuhan, kami mohon pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami. Berkatilah kami dalam studi, dalam usaha, pekerjaan, tugas-tugas, pelayanan dan segala aktivitas kami hari ini. Biarlah Tuhan menyertai kami dan menolong kami, sehingga dalam semuanya itu nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa saat ini untuk yang sedang sakit, jamah dan sembuhkan ya Tuhan, dengan kuat kuasa-Mu. Kuatkan yang lemah, bangkitkan semangat mereka yang sedang berputus asa, dan berikan jalan keluar kepada setiap mereka yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat dan damai sejahtera, kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku.